Kembali dengan saya, Dokter Cepeto. Dan budayawan berkemuka. Dan kali ini, kalian semua telah hadir pada acara saya. Tipu daya, silih pusaka, dan budaya. Apa semua? Tipu daya. Tipu daya. Tipu daya. Tipu daya. Tipu daya. Tipu daya. Ya, begitulah batuk tadi telah membangunkan orang tua ini dari mimpi bodohnya. Tak terasa, sudah lebih dari 2 dekade masa primaku ini. Sekarang, usaha yang aku bangun selama ini akan menjadi abu. Aku takut. Aku takut sekali kalau kemajuan pada dunia ini akan menghapuskan identitas manusia. Andai saja aku tidak peduli dengan keberlangsungan budaya di negeri ini, mungkin aku sudah menikah. Dan dari pernikahanku tersebut, aku bisa memiliki belasan anak sekaligus. Uang dari acara televisi tadi bisa mencukupi 7 turunan setelah saya. Tapi tidak hanya itu. Aku juga bisa menaikkan haji pada bayi yang baru lahir. Ya, tapi sayangnya keberuntungan itu tidak berpihak kepada pria tua ini. Pria yang hanya fokus untuk menyebarkan ilmunya saja sampai lupa pada diri sendiri. Aku sudah bisa merasakan kalau umurku ini sudah tidak lama lagi. Aku takut tidak ada yang akan meneruskanku. Apalagi dengan kemajuan teknologi seperti sekarang. Makin takut saya. Maka dari itu, aku telah menciptakan sebuah robot untuk meneruskan diriku. Nih robotnya. Perkenalkan, di samping saya ini adalah sebuah robot imitasi ensiklopedia budaya untuk generasi selanjutnya. Robot ini adalah robot tercanggih seantero jagat raya. Baiklah, tanpa basa-basi, kita hidupkan dia. Perkenalkan, dia adalah replika.
tak sia-sia. Replika. Halo. 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 Baiklah, kita tes saja. Siapakah pria tampan di sampingmu ini? Menganalisis. Analisis selesai. Sip. Yuk. Kesimpulan. Kau adalah Dr. Geppetto, seorang ilmuwan dan budayawan terkenal. Umur 65 tahun dengan tinggi 169 cm. Status belum menikah. Ya tidak usah yang itu juga, Tonduk. Jadi malu kan saya. Ya, tapi tidak apalah. Setidaknya itu mengindikasikan kalau kau ini sudah mulai beroperasi. Baiklah, kemudian apa misimu, Replika? Menjawab. Sebagai seorang robot, Replika diciptakan untuk mengemban misi dalam penyebaran budaya pada generasi masa depan. Nah, masuk. Betul, pinter juga kamu. Tapi sayangnya, kamu ini masih terlalu kaku. Menjawab. Sebagai seorang robot, Replika memiliki keterbatasan dalam bergerak. Bukan kaku yang itu. Maksud saya, cara bicaramu masih kaku dan belum fasih. Bertanya, apa yang Dr. Geppetto maksudkan? Gini loh, biasanya kalau ngobrol dengan manusia itu harus yang luwes. Jadi maksud saya kau itu masih kaku dalam berbicara. Itu. Gini aja, Riz. Kita mulai dengan kau memanggilku seorang ayah. Input diterima. Sip. Memproses. Terdapat kesalahan. Tuh. Sebagai seorang robot, Replika tidak dapat bereproduksi, sehingga Replika tidak memiliki ayah. Gini dok, maksud saya itu bukan seperti itu. Gini, aku kan yang membuatmu, dan aku juga telah mendedikasikan seluruh waktuku hanya untuk membuatmu. Secara tidak langsung, kau itu sudah kuanggap sebagai anak sendiri. Ya, sudah sepatutnya pula kalau kau memanggilku seorang ayah. Input diterima. Menjawab. Baik, ayah. Nah, pinter. Gini dong, ayah akan mengunggah data yang nantinya kau perlukan. Selagi ayah mengunggah data, coba kau gerakkan tubuhmu ini masih kaku. Paham? Menjawab. Baik, ayah. Dok. Ini yang kemarin. Ini juga. Ini tahun lalu. Oh, ini.
Loh, ayah sudah mengunggah data yang kau perlukan. Mari, ikut ayah. Berdiri. Yuk. Duh, lihat ayah. Ini yo. Nah, begitu. Yuk. Mau pencak silat. Salah. Ini. Kaki kiri ke depan, kaki kanan ke depan. Bisa jalan? Nah, yuk. Kaki kiri ke depan, kaki kanan ke depan. Bisa jalan? Pinter. Coba sekarang ke arah sana. Nah, sip. Yuk, mulai. Kaki kiri ke depan, kaki kanan ke depan. Bisa jalan? Sip. Kaki kiri ke depan, kaki kanan ke depan. Stop. Tidak usah bernyanyi. Oke, sip, lanjut. Nah, Nah, sip. Bagus. Permulaan yang tidak mengecewakan. Jadi dong, data yang telah ayah unggah adalah tentang pengetahuan budaya. Tidak hanya itu, pengetahuan tentang manusia sudah saya unggah juga. Seperti sifat-sifat manusia. Contohnya marah. Nah, terus sedih. Bahagia. Gigi mana? Gigi. Nah, masuk. Jadi dok, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu rasa keingintahuan. Bertanya, apa itu keingintahuan? Rasa keingintahuan itu seperti rasa penasaran. Ya, rasa penasaran. Dia akan membantumu agar kau bisa lebih belajar dan juga berkembang. Nah, setelah ayah unggah, pastinya kau memiliki banyak sekali pertanyaan. Coba kau tanyakan saja. Bertanya, mengapa misi replika dikatakan sebagai misi yang penting? Bagus. Jadi kau telah ayah unggah tentang pengetahuan manusia toh? Menjawab, manusia adalah makhluk hidup yang memiliki akal budi, perasaan, dan kemampuan berpikir, serta berinteraksi secara kompleks terhadap alam sekitar dan lingkungan sosial, yang memungkinkan manusia dapat menciptakan budaya, teknologi, dan sosial yang maju. Bagus. Jawabanmu sungguh tepat. Tapi kalau tentang budaya, ya, budaya. Banyak sekali variasi jawaban di dunia ini. Tapi ada satu hal yang paling mencolok, yaitu identitas. Budaya adalah identitas bagi manusia.
Manusia tanpa budaya, bagai kapal tanpa kompas. Mereka akan terombang-ambing di tengah samudra. Mereka akan kehilangan arahnya juga. Maka dari itu, budaya adalah hal yang penting bagi manusia. Bertanya, apakah ayah baik-baik saja? Ya, ayah tidak apa. Baiklah, kita lanjut. Alasan mengapa kau harus meneruskan aku adalah karena yang pertama, ayah sudah tidak sanggup. Badan ayah sangat rentan. Terkena angin saja, ayah sudah ketimpa-ketimping. Maka dari itu, sangat perlu kau untuk menggantikan ayah. Dan alasan yang kedua, manusia itu, mereka berbeda dengan kau. Di otak mereka tidak ditanam mesin sekalipun, sehingga menjadikan mereka adalah makhluk yang bebas. Tapi sayangnya, kebebasan itu mereka salah gunakan. Mereka malah memilih untuk malas dan tidak peduli. Ayah, pelan-pelan. Sakit, Nuk. Jika manusia seperti ini terus-menerus, mereka akan lupa pada akarnya. Karena kalau sampai itu terjadi, Nuk,